Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima, firman Tuhan menyapa kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12. Saya membacakannya untuk kita semua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sahabat Delima, kalau kita berbicara tentang membangun pengharapan di dalam Tuhan, kita bisa menghantarkan pikiran kita sebentar bagaimana orang membangun rumah. Membangun rumah pengharapan di dalam Tuhan sangat penting menyediakan bahan-bahan, sangat penting memanggil tukang dengan harapan rumah bisa selesai. Demikianlah kita membangun harapan di dalam Tuhan. Ada langkah demi langkah, ada step demi step, dan semua kita lakukan di dalam keberanian bersama dengan Tuhan. Harapan di dalam Tuhan adalah jawaban yang menjawab semua kegalauan hati kita, keputusasaan, kekecewaan, dan sakit hati untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Bangunlah harapan bersama dengan Tuhan, karena harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Harapan di dalam Tuhan itu sebuah kepastian dalam hidup kita, karena hari ini kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen harus membangun harapan di dalam Tuhan, karena itu yang membuat hidup kita bermakna dan hidup kita berguna dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik sebagai pekerja atau apapun peran kita dalam keluarga. Bagian yang kedua, Tuhan memanggil kita supaya setiap orang Kristen dapat bertindak dengan penuh keberanian. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Langkah pertama sangat penting kita mulai. Tanpa langkah pertama, kita tidak mungkin sampai ke tujuan. Membangun keberanian bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Tanpa keberanian, kita tidak bisa menghasilkan karya bagi Tuhan dan bagi sesama. Orang-orang sukses di negeri ini, mereka mau membangun keberanian, membuka diri mereka, berusaha dan meraih kesuksesan dalam hidup. Bagian yang ketiga adalah melayani Tuhan atau bekerja untuk Tuhan dengan landasan kemerdekaan orang Kristen. Untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tidak ada tekanan di sana sini. Tidak ada sebuah keterpaksaan, tetapi masing-masing kita boleh memilih jalan hidup kita, boleh bekerja untuk pilihan hidup kita. Jangan pernah menyesal untuk setiap keputusan yang sudah kita gumuli, yang sudah kita doakan, dan akhirnya sudah kita putuskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sahabat Delima, tidak ada yang sempurna. Semua yang kita usahakan, semua yang kita harapkan bersama dengan Tuhan, itu sangat penting kita nyatakan di dalam keberanian, di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menawarkan untuk kita semua, untuk orang-orang Kristen di Korintus, supaya mereka bukan hanya bekerja untuk dirinya, tetapi mereka bekerja untuk Tuhan, menyampaikan kabar baik, menunjukkan bahwa sesuatu boleh berarti dalam kehidupan kita. Selamat bekerja dan selamat melayani Tuhan. Bangunlah harapan di dalam Tuhan, karena harapan itu membuat kita tetap hidup bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Salam.